tajhizu. Lafaz tajhiz itu diambil dari fi'il madhi lafaz jahaza. Ingat-ingat ya, jahaza. Tajhiz itu berupa masdar. Kalau kita buka kamus, artinya itu mempersiapkan atau juga bisa merawat. Nah, itu namanya tajhiz. Diambil dari fi'il madhi lafaz jahaza. Jim, ha besar, kemudian zai yang berarti merawat atau mempersiapkan. Paham atau tidak? Itu bayi prematur atau bayi yang lahir sebelum masa lahiran. Nah, kemudian kategori mayit itu masih banyak. Ada. Baik, sambil dilihat bukunya dong. Sambil dilihat bukunya. Kemudian ada syababah artinya telunjuk. Kemudian ada binsir pakai ba artinya jari manis. Kemudian ada khinsir artinya keling. Kemudian ada wusto. Wusto artinya jari tengah ya. Nah. Udah itu. Nah, itu ya. Itu niat mewudukan mayit. Cuma cara mewudukan mayit itu dianjurkan untuk menyerongkan kepala. Coba diangkat ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan supaya terlihat. Nah, menyerongkan kepala. Kalau kita mewudui dan meniati kan kepala ya wajah ya. Caranya di pinggir. Saja mana? Batasan wajah ya batasan wajah. Ya, batasan wajah dalam fikih itu apa? Min mana ditisyari rosi ila dakon. Makanya ya, batasan wajah pokoknya harus seperti wudhu biasa. Kiroh apa? Kiroh itu air bening yang dicampur sedikit air akabur barus atau kamper. Tapi cara pencampurannya jangan sampai tagayyuran fahisyan, jangan sampai merubah kemutlakan air. Ya, harus tetap suci si air yang terakhir. Sebab nanti niat di sana, niat memandikan di basuhan terakhir. Paham? Lah, posisi membasuhnya bagaimana? Pertama dari wajah dulu, ya. Coba guyurkan di bagian wajah. Udah. Basuh, so. Nah, bagian wajah sambil didaku digosok-gosok. Wajah sampai leher, wajah dulu, jangan dulu ke sana. Wajahnya dulu ya. Pertama itu wajah sampai leher. Udah beres wajah, kemudian ambil air lagi, sampai telapak kaki, sampai menyeluruh. Udah. Yang sebelah kiri nah, itu ya. Memandikannya harus sambil tertutup oleh kain yang tipis supaya air itu rebes masuk ke dalam. Ya, bagaimana kalau misalkan tidak bisa menggunakan apa? Memandikan dengan cara menutupi mayat? Ini boleh hanya menutupi bagian aurat mayat saja, boleh. Ini tali ya. Ini tali bisa bikin tali ini bisa dari sobekan kain kafan bisa. Nah, kemudian di antara kesunahan-kesunahannya sunah memakai warna yang berwarna putih. Ya, apa? Pundak jenggongan. Kemudian yang tengah untuk pas pinggul. Kemudian yang di bawahnya yang ukuran seperti ini itu untuk pas dengkul. Kalau ukuran seperti ini untuk tali pocong. Untuk tali pocong. Jadi gak perlu panjang-panjang ya.
Sababkan nalian si kain boya anu di luhureun sirah jeung hadapeun dampak terkedah panjang mata beda, ukurannya beda. Nah, ini bisa dibikin dari kayu kapar, ya. Ditetel komis itu dari potongan ukurannya dari sini sampai ke surah bujang pusat, ya. Ketika memandikan sunat membakar buhur. Ketika mayat sudah pas awal sekarat sunat membakar buhur juga. Nah, kemudian digotonglah si mayit. Cara menggotongnya, ya, ini cara menggotong. Ini itu di Lirboyo kelas 3 aliyah. Tepuk tangan untuk kelas 3 aliyah Lirboyo. Angkatan 3 aliyah Jatibaraya. Mereka di sana sudah melaksanakan praktek mentajhizul janaiz. Kemudian, cuman sebelum memakaikan komis, terlebih dahulu si mayat harus dipakaikan popok. Memakaikan popok. Nah, coba setelah mulai tanah, bayu yos dikira-kira ini ditutup ya, si mayatnya kurang bahan berarti itu. Atau bisa juga diselonjorkan gini bisa, gak apa-apa. Setelah ditali, kemudian setiap lubang-lubang hidung, telinga, dan lain-lain. Kalau di sini itu dan seluruh anggota sujud ada berapa? 7. Lutut, ya. Kemudian jabah, kening, kemudian 2 telapak. Itu juga sunat memakai kapas, ditempelan kapas, ya. Dan lubang-lubang dan anggota sujud sunat di tempelan kapas. Kemudian yang kanan ke kiri. Nah, kayak tertarik timbang kepala. Yang kedua di bawah telapak kaki. Kemudian tali yang besar-besarnya yang panjang-panjang ini di antara di dekat pinggul. Mana hadapun tak seperti. Nah, kemudian di pinggul tombok. Kemudian di bawah pinggul dekat pantat. Nah, kemudian di dengkul. Tali yang ini dia di dengkul. Nah, kemudian cara mengikat itu harus ikatannya itu talinya itu harus diikat di sebelah kiri mayit. Jangan cara menali yang salah. Bagaimana? Nalinya itu di sini. Ini salah, ya. Ini di sini salah. Tetapi ikatlah ikatan tali untuk mayit di sebelah kiri badan mayit. Karena apa? Karena nanti supaya gampang membuka bagi orang yang menguburkan ketika si mayit dimasukkan ke liang lahat. Sebab kan nanti kalau masuk liang lahat si mayit itu bisa ngigirkeun, ya. Si belah anggota tubuh kanan nanti si wajah nanti kudu madep kaki. Supaya gampang membuka tali, maka si tali nanti digigir belah kiri. So, talinya gigir belah kiri. Anggota tubuh belah kiri mana? Teta. Tuh. Itu ya. Sudah itu, siaplah jenazah untuk diberangkatkan ke pemakaman. Ini praktek mengkafani mayit. Lihat tuh wilayah tuh. Ya. Ya. Paham? Insya Allah paham? Paham. Ada dengan konsep tarbiyah, bisa tarbiyah. Bisa juga keranda itu didesain dengan cara yang bainal umudain itu dipangku oleh 3 orang, digotong oleh 3 orang. Berarti
Yang pertama satu, yang depan satu, yang belakang digotong oleh dua orang, dua kayu atau dua bambu. Terus kalau konsep tarbi itu digotong oleh 4 orang. Dan lebih yang paling utama adalah konsep tarbi, ya, keranda yang didesain dengan cara digotong 4 orang. Terus bagaimana hukumnya membawa mayat ke pemakaman dengan menggunakan rukuk kendaraan? Hukumnya makruh. Seperti ambulan, ya, makruh. Sebab apa? Nabi itu pernah bersabda gini, masa kamu tidak malu malaikat aja berjalan, masa kamu naik kendaraan? Gitu loh. Jadi ketika menggiring jenazah ke pemakaman itu malaikat juga ikut menggiring, gitu ya. Maka makruh mengantarkan mayat ke pemakaman dengan kendaraan dan lain-lain, sehingga barulah ini sebelum ke pemakaman ya untuk disolati dulu dan lain-lain, disolati dan lain-lain. Memandikan dan mengkafani saja. Untuk praktek mensolati dan lain-lain bisa dilihat di buku Tajhizul Janaiz yang kalian pegang masing-masing. Siap dibaca? Siap? Dan siap. Kemudian dan lain-lainnya. Sunat juga untuk takziah. Bagi kita tetangga, sunat untuk takziah. Takziah itu apa? Takziah itu menengok orang yang terkena musibah. Musibahnya apa? Bukan mati saja, tetapi orang sedih juga harus kita tengok. Seperti orang sedih karena kecelakaan, atau orang sedih karena ditinggal mantan. Ketika nikah sama mantan sampai tidak ada kesalahan, tidak ada acara yang tanpa bubar, tidak ada perjalanan yang tanpa pulang, dan tidak ada kata-kata yang tanpa henti. Saya selaku tutor di sini mohon maaf sebesar-besarnya. Khutbah ba'da makadar, ambil yang positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita telah disampaikan dengan begitu sempurna. Season kedua yaitu ada tanya jawab. Namun sebelumnya kami simpulkan beberapa poin. Yang pertama, semua orang itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati adalah mufaraqatur ruh anil jasad. Dan barusan telah disebutkan bagaimana cara mengkafani mayit, memandikan mayit, sampai dengan menguburkan mayit yang belum selesai. Maka dari itu mungkin dari teman-teman seminar yang ada di sini yang mau ditanyakan, kami terima 3 penanya. Ngacungkan tangan dulu, lalu sebutkan nama dan daerahnya. Langsung terkena air itu akan merasakan sakit sehingga harus melalui tahap dulu. Terus yang kedua yaitu Bapak Andika dari belakang, yaitu jadi belakang Anda. Bagaimana cara mengandikan orang yang mempunyai ilmu hitam, ilmu merah atau ilmu hijau? Berarti NU ya. Terus yang ketiga dari Teksiki, nih dari Bandung juga, itu apakah sama kiblatnya sholat dan kiblatnya menguburkan atau memandikan mayit gitu ya? Terus siapa sih yang harus ke depan, yang ke bawah menguburkan itu? Apakah dari orang tua atau bebas dari nenek-nenek atau siapa bebas? Terus dari Salsabila juga dari Bandung. Jika mayat terpotong-potong, lalu apakah nanti dikuburkan terlebih dahulu atau menunggu dulu potongan-potongan itu ditemukan? Ya, mungkin pertanyaan seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah, ketika ada pertanyaan berarti itu indikasi dari sesuatu yang dipahami, betul. Dan alhamdulillah peserta seminar di sini ternyata menanyakan sesuatu yang sudah dipahami. Alhamdulillah.
Pertama untuk jawaban dari yang pertama dari Kang Usman ya, perihal tentang air mengenai mayit itu sakit atau tidak gitu. Bukan sakit. Tadi penjabaran saya itu ketika misal air langsung masuk ke mulut mayit gitu ya, itu nanti yasro'u lil fasad. Jadi nggak ada istilah mayit merasa sakit ya. Nggak ada. Tapi yasro'u ila fasad. Nanti si mayit itu cepat membusuk. Faedahnya itu nanti kalau misalkan atau bukan faedah, efek sampingnya itu apabila percikan air masuk ke lubang-lubang mayit seperti mulut, hidung dan lain-lain, maka itu yasro'u lil fasad, mempercepat busuknya mayit. Nah kemudian penggunaan air juga itu juga harus menggunakan air yang tidak terlalu dingin dan tidak panas. Itu sama alasannya yasro'u lil fasad. Nah, hal-hal yang membuat mayit cepat membusuk itu bukan itu saja, bukan dari air saja. Seperti sunat untuk cepat-cepat mencopot pakaian mayit, ya, mencopot pakaian mayit yang dia ketika mati memakai pakaian itu segera diganti ditutupi oleh kain. Kita untuk cara merawat jenazah yang mempunyai nyamuk hitam itu sama saja. Pokoknya kategori selain situ dan syahid semuanya itu dikuburkan ditajhizul jenazahnya sama seperti mayit yang normal ya, selain situ dan syahid. Apalagi dia dukun. Bahkan korban corona pun, korban corona nih kemarin kan virus corona ya, ulama-ulama PBNU, hasil rumusan dari PBNU, korban corona itu juga wajib 4 yang tadi, dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Cuman ada tahapan-tahapannya. Kalau misalkan tidak memungkinkan dengan cara seperti itu karena ada efek bisa menular, maka cukup ditayamumi. Kalau misalkan kata dokter yang ahli forensik, bisa ahli kesehatan, ahli di bidang virus, wah kalau secara gitu tetap menyebar, maka tetap dimandikan dengan cara sebelum ditayamumi itu harus dibanjur, bukan cara seperti tadi, tetapi misalkan disemprot ku selang. Apabila disemprot ku selang masih hidup kene, maka ditayamumi. Apabila tidak bisa ditayamumi, sebab akan menyebar, maka langsung saja disolat langsung. Tidak perlu dimandikan. Itu rumusan PBNU. Bahkan mayit korban corona pun itu sama. Sebab apa? Meskipun syahid, cuman syahidnya itu dia syahid fil akhirah. Jadi mayit yang dikatakan tadi oleh penanya, bagaimana cara merawat jenazah yang mempunyai ilmu hitam, sama halnya merawat jenazah orang dewasa, yaitu 4 dimandikan, kecuali orang tersebut pertama berhimpun, kedua yang mati syahid disebab perang, dan niatnya juga lillahi kalimatillah. Gitu ya. Tuh dari Teh Siti itu cara menghadapkan mayit ketika disolati itu, lihat di halaman 14 kan ada. Di halaman 14 itu si kepala menghadap ke utara, kemudian kaki menghadap selatan. Berarti kepala ke kaler, bahasa Sundanya kaler berarti si sampean kaki kidul, itu ya. Kiblat mayit. Menyolatkan mayit, itu menyolatkan mayit ya harus itu cara posisinya lihat. Ya seperti kiblat biasa, kalau menyolatkan mayit
menyolatkannya posisi kiblatnya sama seperti menyolatkan sholat dia biasa menghadapnya ke kiblat asli, ya, ke kiblat. Oh, sanes tepat, oh mayat nu dikuburkeun. Oh, pertanyaannya gitu. Oh, jadi ketika posisi di liang lahat, itu nanti si mayat menghadap ke utara, kepalanya di bagian utara, kemudian kaki di bagian selatan. Cuman yang wajib menghadap kiblat nanti dimiringkan, posisinya dimiringkan. Maka nanti cara memiringkannya gimana? Ditambahan ku ngadambel jika babasoan, ngadambel bulet tina taneuh. Lamun bahasa di daerah mana disebut teh ndoglini eta teh. Ya, ngadambel ganjel tina taneuh atawa hal-hal anu bisa beganjal dari tina taneuh. Jadi supaya menghadap ke kiblat. Tapi posisi sirama di sebelah utara, cuman dihadapkan ke kiblat. Itu paham Teh Siti? Nah, kemudian yang ke bawah disunahkan untuk menguburkan itu, yang ke bawah adalah al-aqrab, ya, dari keluarga mayit, seperti halnya yang disolati, ya. Kalau memandikan itu sunahnya yang afqoh. Ada afqoh, ada aqrab. Afqoh itu orang yang paling paham, mengerti dalam urusan memandikan. Kalau di dalam mensolati itu disunahkan yang paling aqrab, kerabatnya mayit. Dan yang ketika masuk ke liang lahat juga disunahkan orang yang aqrab, seperti bapaknya, kemudian anaknya atau kakaknya. Lah, aqrab di sini itu aqrab bagaimana? Dijelaskan di sini harus dawil asobah. Pertama dawil asobah dulu. Asobah itu apa? Asobah itu kalau kita melihat dalam kitab Fiqhul Manhaji karangan Imam Mustafa Fakih, di sana dijelaskan dawil asobah itu adalah orang-orang atau orang-orang yang penerima waris dari golongan laki-laki selain dari suami dan saudara laki-laki seibu. Maka setiap laki-laki selain suami dan selain saudara dari seibu. Siti gaduh saudara, gaduh saudara laki-laki, saibu sabapa, saibu sabapa, eta disebutna asobah, dawil asobah, ya. Lamun misalkan Teh Siti gaduh raka pameget, tetapi raka Teh Siti beda bapak, cuman saibu jeung Teh Siti, tapi beda bapak, eta mah lain dawil asobah, ya. Sanes dawil asobah. Pokoknya banyak, ada bapak, kemudian anak laki-laki dari anak laki-laki sebapak seibu, anak laki-laki dari anak laki-laki sebapak, dan lain-lain. Pokoknya asal bukan suami dan anak saudara laki-laki seibu itu disebut dawil asobah. Lah kalau nggak ada dawil asobah, baru meloncat ke dawil rohmi. Dawil rohmi itu siapa? Setiap orang yang mempunyai ikatan kekeluargaan dengan kita, gitu ya. Terus selanjutnya, mayat yang terpotong-potong, untuk status mayat terpotong-potong itu tidak perlu intidor, langsung aja dikuburkan, ya. Dan apabila nanti ditemukan potongan tubuh manusia, itu nanti hukumnya tafsir. Pertama, potongan tubuh manusia itu dimandikan dan disolati dan dikafani dan dikuburkan layaknya orang mati biasa, orang mati normal. Jika potongan tubuh ditemukan dan keadaan orangnya sudah meninggal, misal ada korban longsor kemarin di Cianjur, ya, tiba-tiba ketemu
pandangan hukum. Tak itu juga sama hukumnya, wajib yang 4: mandi, kafan, sholat,